Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang tercinta, kembali lagi bersama saya Andi Rahmat Serang di channel Pangeran Cahaya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelimpahan rahmat dan inayahnya serta ridho keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, kita sangat mengetahui bahwa saudara-saudara yang menonton konten-konten kita ini di situ terbagi. Ada yang memang belum pernah mempelajari ilmu ma'rifat, ada yang memang sudah lama sejak dahulu yang mempelajari, tapi dia senang dengan mempelajarinya. Mempelajari terus meskipun diulang-ulang, ya. Kenapa? Agar kalimat-kalimat yang selalu diulang-ulang, yang selalu didengar itu tertancap di dalam kolbunya sampai menembus ke sirnya. Maka dia itu tahu tentang ma'rifat, tentang ilmu-ilmu ketuhanan, tahu, tapi suka mendengar, ya, suka berkumpul dengan saudara-saudaranya yang sambung rasa, yang satu channel dengannya. Karena begitu tadi, bukan berarti ingin mencari, tapi ingin menyambungkan rasa. Itu bagus sekali saudara-saudara yang seperti itu. Dan ada juga yang tidak paham, ada juga yang memfitnah, ada juga yang masih terhijab, dan ada juga yang telah setengah mengetahui dan setengah tidak. Maka adanya konten-konten kita ini, saya berkali berulang menyebutkan bahwa kita di sini bukan mengajari. Kita di sini ingin agar supaya orang-orang yang memang betul-betul baru ataupun orang-orang yang mau mendengar lagi, ya, tentang kepahaman ini terbangkit dan tergerak untuk menuju ketauhidan, untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas, ya, untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena semua ayat-ayat Al-Quran mulai daripada Al-Fatihah, ya, sampai surah An-Nas itu isyarat untuk mengenali Tuhannya sendiri, untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab-kitab dan semua petunjuk-petunjuk ulama-ulama, ya, guru-guru kita itu semua mengarah kepada pengenalan rata-rata. Maka begini, kemarin sempat ada yang belum mengerti tentang maha ruang ataupun kosong tapi ada tapi kosong, atau disebut tiada namun ada namun tiada. Itulah yang maha ruang, zat yang maha suci. Maka sekali lagi saudara-saudara, kita tegaskan di sini, maha ruang itu ataupun yang disebutkan sebagian saudara-saudara itu kosong, ya, yang meliputi segala sesuatu ini, yang maha ruang ini, yang tak terbatas, itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, maha ruang, zat yang maha suci, yang maha meliputi segala sesuatu, bahkan lebih besar daripada alam semesta itu, yang maha ruang ini bukan Tuhan. Lantas apa? Ini adalah nur Tuhan. Inilah yang dimaksud nur ilahi, yang maha ruang, yang tidak bisa disebut. Makanya dinamakan la sautin wala harfun itu. Tapi berulang-ulang kita tegaskan, itu bukan Tuhan. Jangan meyakini sesuatu yang kita tidak pernah mempelajari dan mengira-ngira. Maka kita tegaskan di sini, ya, saya dan guru-guru kita tegaskan bahwa kosong itu yang kita sebut maha ruang bukanlah Tuhan, tapi itu adalah nur Tuhan. Makanya saya selalu bilang, orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari diri sebenar-benarnya diri daripada Tuhan, itu nanti begini. Karena Tuhan itu sudah mengatakan, aku ingin menjadikan sesuatu, ingin menjadikan nurku untuk dikenal. Nah, inilah yang dikatakan maha ruang. Inilah yang dikatakan kosong yang tak terbatas itu. Jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Nah,
itulah nur Tuhan, bukan Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan, nur Tuhan. Itulah yang dikatakan nur ilahi, itulah yang dikatakan nur Ahmad, itulah yang dikatakan wujud idofi. Namun nur Tuhan ini tiada lain daripada Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi nur. Dia ingin dikenal. Nur ini kedudukannya apa? Adalah zat maha suci yang maha ruang. Kemudian zat yang maha suci ini bertajalli menjadi Nur Muhammad, yaitu roh semesta alam. Kemudian dari Nur Muhammad bertajalli ya menjadi alam semesta dan seluruh isinya termasuk diri. Maka perlu dipahami itu saudara-saudara kedudukannya. Maka jangan cari Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi nur. Maka jangan lagi mencari Tuhan. Saya tegaskan, jangan mencari Tuhan. Diri sebenar-benarnya Tuhan jangan dicari. Yang makom zatul buhti itu jangan dicari. Yang makom sebelum ahadiyah itu, makom kunizat itu tidak ada yang bisa mengenal kecuali diri sebenar-benarnya Tuhan itu. Karena saya tegaskan, kita ini bukan Tuhan, ya, kita ini bukan Tuhan. Makanya selalu dinafikan, nafi isbat, kita bukan, kita tiada kehendak, tiada wujud, yang ada wujud Allah, yang ada wujudnya. Bukan kita mengaku Tuhan, tapi kita menyatakan hak Tuhan, menyatakan inilah hak Allah, inilah kekuasaan Allah, inilah kenyataan Allah. Maka yang mana yang bernama Allah? Yang bernama Allah itu nur Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tiada bernama, tiada bisa dicari, tiada bisa yang mengenal kecuali diri sebenar-benarnya dirinya. Maka kita ini diadakan sebagai wujud mungkinul wujud, wujud sangka-sangka. Yang mana? Si nafs yang mengaku, merasa kita ini ada, yang merasa kita ini melihat. Nah ini mau dikembalikan saudara, makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dirinya maksudnya barang siapa yang mengenal dirinya buta, dirinya tuli, dirinya bisu, dirinya mati, dirinya bodoh, dirinya tiada berkehendak dan tiada berkuasa, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tuhan yang dimaksud di sini yang sudah menjadi nur. Jadi apa makna hadis qudsi ini? Barang siapa mengenal dirinya bahwa dirinya tidak ada dari asal mula kejadian sampai pun sekarang, maka dia akan mengenal daripada Tuhannya yang sudah laisa menjadi nur dan semesta alam itu. Jadi kita ini adanya kita diadakan menyatakan hak Allah, bukan mau jadi Allah, menyatakan. Makanya ditiadakan diri, dikenal dulu diri bahwa diri ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Begitu. Jadi ketika sudah meniadakan yang ada hanya Allah, bakoklah terus dalam rasa penyaksian itu, musyahadah itu. Maka diulang lagi saudara, ini banyak kesalahpahaman, ini banyak yang keliru. Kosong bukan Tuhan, maha ruang bukan Tuhan, yang meliputi segala sesuatu itu bukan Tuhan, namun tiada lain, itu adalah nur Tuhan. Cukup saja diyakini. Hal Tuhan itu tidak bisa dicari. Jangan cari Tuhan. Makanya la ilaha illallah itu adalah kunci. Makanya banyak dikatakan dalam hadis, al-miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci jannah itu adalah la ilaha illallah. Man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, maka dia akan jannah. Dia akan mendapatkan jannah, masuk ke dalam jannah. Nah jannah pun jangan diartikan sebagai apa yang kita pikirkan. Dan akhir kalam jangan juga diartikan hanya ketika kita mau meninggal. Tidak. Maka disitulah la ilaha illallah kunci segala sesuatu itu. Nah, la ini, la itu kedudukan nur Tuhan yang biasa kita tulis itu kosong. Nah, la itu kosong, kedudukan kosong. Kemudian titik, jadi ada kosong, titik, alif. Jadi la ini kedudukannya kosong. Kemudian titik ini, nah ini kosong ini adalah nur ilahi, nur Tuhan, nur Allah.
Kemudian kosong ini laisa ataupun bertajalli kepada titik. Ya, kosongnya tetap ada sang maha ruang ini. Ini makom zat, zat yang maha suci. Kemudian dia bertajalli menjadi sifat titik ini yang menjadi ruh semesta alam, yaitu Nur Muhammad. Nah, dari titik ini Nur Muhammad itu turun menjadi alif, menjadi api, angin, air, tanah. Nah, kemudian gerak dan diam. Nah, inilah makomnya asma dan af'alnya. Jadi kosong itu makom zat, titik itu makom sifat, alif ini makom asma dan af'al. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu ada semua di alam semesta ini. Jadi yang zat itu adalah sang maha ruang yang maha suci, tiada terbatas. Dari situlah asal mula kejadian. Kemudian zat ini menghembuskan hembusannya, yaitu Nur Muhammad, menjadi ruh semesta alam. Kemudian ruh semesta alam ini menjadi api, ya. Kemudian api ini menjadi angin, ya. Angin ini menjadi air, air ini menjadi tanah. Nah, tanah inilah asal mula kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, seperti pohon, ya, sapu, bantal, gitar, tembok dan sebagainya. Nah, jadi ini ditarik lagi. Ini mau dipulangkan lagi. Nah, ketika kita dari atas, ya, kemudian tanazzul, kita naik, kemudian turun lagi, begitu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak bisa dikenal, karena dia ingin dikenal, dia mewujudkan daripada nurnya yang kosong. Kemudian Tuhan makomnya di mana? Di sebelum kosong. Jadi ini makomnya martabat ahdiyah yang kosong. Jadi Tuhan itu tidak bisa dikenal. Tidak bisa. Yang bisa mengenalnya adalah diri sebenar-benarnya dirinya. Nah, makanya kosong ini adalah martabat ahadiyah. Sebelum martabat ahadiyah ada makom kunizat. Itu yang tidak bisa dikenal itu. Nah, maka jangan keliru saudara-saudara. Dari kosong ini zat, saya ulang lagi, kosong ini adalah makom zat. Kemudian titik ini makomnya sifat Nur Muhammad. Ini adalah nur ilahi. Ini titik adalah Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad itu menjadi alif. Ini makom asma dan af'al. Nah, ini semua terangkum menjadi satu. Nah, begitu. Jadi jangan salah. Makanya kita bilang, ulama-ulama kita bilang, jangan mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah laisa, sudah bertajalli. Dan paling sempurna tajallinya adalah insan. Paling sempurna adalah insan. Namun insan bukan kita. Makanya kita ini siapa? Yang nafsu, yang wujud sangka-sangka, yang selalu merasa ada, merasa melihat dan merasa hidup sebagainya. Maka ini tuh nafsu ini mau dimatikan. Dimatikan bagaimana caranya? Memulangkan, berserah diri total bahwa ini loh haknya Allah. Makanya ada dua kalimat syahadat itu. Nah, diri zohir menyatakan diri yang batin. Diri batin menyatakan bahwa aku telah zohir. Ini perumpamaan saudara-saudara. Nah, waktu di alam azali. Nah, ketika dia masih di makom zat yang maha suci, kemudian menciptakan, menjadikan ruh semesta alam Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad ini ada alam semesta. Nah, inilah Nur Muhammad yang sebenarnya yang paling nampak dan yang paling sempurna adalah insan itu sendiri. Namun bukan kita. Kita tegaskan, insan itu bukan kita, Muhammad itu bukan kita. Bukan kita, hamba juga bukan kita ini. Namun ketika ditiadakan diri, dinafi isbatkan bahwa kita tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, kita diam. Jangan mengucapkan kata-kata yang kita ini ada pengakuan bahwa kita Allah, berbahaya. Jangan menjadi Fir'aun. Kita bukan Allah, kita tiada, yang ada hanya Allah. Seperti itu. Berbahaya sekali kalau kita selalu membicarakan tentang kita ini Allah, kita ini Allah, kita ini Allah. Ini berbahaya. Kalam-kalam inilah yang menyebabkan orang-orang yang baru belajar kasihan, dikiranya begitu. Padahal kita ini ingin mematikan diri, ingin berserah diri total dan mewujudkan haknya Allah, menyatakan haknya. Yang paling penting itu, ya, yang paling penting itu jangan bertuhankan nur. Jangan menjadikan Tuhan nur. Maksudnya maha ruang ini dikira Tuhan, padahal masih ada lagi di atasnya saudara-saudara. Namun kita cukup mengiktikadkan
yakin, sepenuhnya yakin bahwa nur Tuhan ini, kosong ini ya tiada lain daripada Tuhan, karena kosong ini sudah menjadi karena Tuhan ini sudah menjadi kosong itu, yang maha ruang itu. Jadi jangan cari yang sebelumnya. Yang penting kita tidak meyakini bahwa kosong ini yang Tuhan, maha ruang ini yang Tuhan. Itu bukan. Itu masih makom nur, itu nur Tuhan. Selalu diulang-ulangi, la ilaha illallah, itu kuncinya. La kosong, ilaha titik, illallah alif. Zat, sifat, asma, af'al. Itulah yang bernama Allah. Makanya la ilaha illallah, tiada yang ada, tiada yang nyata melainkan Allah. Jadi jangan cari yang tidak ada, jangan cari yang tidak bisa dicari, jangan cari Tuhan. Seperti itu saudara. Karena banyak sekali yang meyakini bahwa kosong inilah yang tidak bisa disebut, itulah Tuhan, padahal masih ada di atasnya yang tidak bisa dicari. Makanya inilah rahasianya di dalam rahasianya rahasia. Nah, itulah kita perlu sekali menanyakan hal itu dengan orang-orang yang sudah diperjalankan di situ, ataupun orang-orang yang telah mendapatkan rahmat di situ. Kalau kita ini salah menyembah, ya, salah dalam persaksian itu mengatakan kosong adalah Tuhan, kasihan. Tidak terus dulu, harus meneruskan dulu. Makanya jangan menuhankan nur, jangan berhenti di nur, tapi lanjutkan lagi bahwa nur ini hanyalah nur Tuhan. Maha ruang ini hanyalah nur ilahi, nurnya Tuhan, bukan Tuhan. Nur ilahi, nurnya Allah, nurnya yang bernama Allah. Nur Tuhan, bukan Tuhan. Tapi Tuhan adalah nur itu sendiri. Tapi Tuhan sudah menjadi nur. Cuman jangan katakan aja bahwa nur itu Tuhan, tapi tiada lain. Cukup kita tahu sampai ke nur. Makanya kita bilang puncak terakhir, makom tertinggi itu hanya sampai nur. Begitu. Maka jangan cari yang tidak ada. Jangan cari yang tidak bisa dicari, maksudnya itu. Jangan cari Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi nur dan semesta alam. Nur itu apa? Zat, sifat, asma, dan af'al. Nyata. Yang paling nyata adalah zat yang maha ruang. Kemudian sifatnya telah bertajalli ke Nur Muhammad, geraknya. Kemudian bertajalli lagi menjadi asma dan af'alnya. Nah, kalau kita menembuskan pandangan ketika kita melihat sesuatu, itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Apapun itu. Cuma jangan disebutkan, diam. Nah, inilah yang bernama Allah, zat, sifat, asma, dan af'al itu. Cuma jangan katakan Tuhan, karena Tuhan tidak berzat, sifat, asma, dan af'al. Nur Tuhan itu diibaratkan cahaya matahari. Tuhannya itu adalah matahari. Yang kita bisa lihat di sini adalah maha ruang, itu adalah cahaya matahari. Kemudian Tuhannya itu adalah matahari, itu tidak bisa dikenal. Jadi hanya Tuhan betul yang mengenal dirinya, hanya dirinya yang bisa mengenal dirinya. Nah, seperti itu. Makanya kita bilang puncak tertinggi adalah di nur. Tapi jangan berhenti di nur, teruskan kepada nur ini dari Tuhan, dan Tuhan sudah menjadi nur. Itu saja. Seperti itu saudara, mohon maaf sebelumnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.